tanggal ya? Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal berapa ya? Masya Allah, pertengahan bulan Rajab. Tanggal 13 malam 14. Betul. Betul. Boleh yang di sini duduk. Duduk. Ya, supaya yang di belakang juga bisa melihat wajahku. Jamaah. Alhamdulillah. Ini sudah jam berapa? Udah jam 10. Saya akan ceramah sampai jam 2. Sanggup? Hati-hati jatuh nanti. Kalau jatuh kasihan kameranya ya. Orangnya lah. Wah, sini sayang. Namanya Jidan. Alhamdulillah. Jidan sudah sunat. Bisa lihat. Masya Allah, tabarakallah. Jidan kalau besar mau menikah. Nggak usah Jidan dulu ya, Ustadz dulu ya. Kan udah meninggal istrinya ya. Udah. Jidan pintar, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak. Panggil bapak atau ayah atau papa atau abah? Ayah, ayahnya. Ayah sama ibu gitu ya. Pintar. Saya sudah diajak sampai ke kamarnya. Hebat dianya. Ayah, sana Jidan. Duduk sama papa. Sama ayah. Iya, hati-hati. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan lagi. Sanggup sampai subuh? Saya heran, saya tidak percaya. Ini sudah jam berapa ini? Dia bilang, enggak apa-apa Ustadz. Biasanya kalau di sini katanya sampai subuh ya. Anda puas, saya lemas. Udah baik tangannya. Udah bagus. Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarjibil karawat taqdabil wajhatun al birakat ustul hawatin wa yustaskal gawam skarimi wa ala wasabbi fi kulamatil munafas bi di kulli ma'lumilaka amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang hitan sunat atau itu tuh. Nah, itulah. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat itu. Udah lewat dia. Dia mau kemana dia itu? Jamaah. Oh jamaah. Terima kasih kepada Ayanda tercinta sama Ibunda yang sudah mengadakan acara buat Ananda tercinta putranya. Karena putranya cuma 2. Insyaallah akan nambah. Amin. Amin. Cepat nah. Supaya dapat putri. Jangan pernah meninggalkan anak. Kenapa? Anak itu harus disayang. Nih. Orang sayang nih. Anak itu harus disayang. Kenapa? Sayang saja sama anak, belum tentu anak itu mau baik sama kita. Betul? Kita yang lahirin, kita yang besarkan, kita yang sekolahkan, kita yang kasih kerja,
tiba-tiba sudah punya istri, uangnya dikasih istri. Betul betul betul. Makanya anak itu harus dikasih sayang. Tuh, 2, 3, kasih sayang. Cinta, kasih sayang. Tuh, 2, 3, cinta. Jona aing kita di dia. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oh, maaf apa tuh? Cinta kasih sayang. Yang di atas luar biasa. Yang di bawah Masya Allah, ini acaranya luar biasa loh. Tepuk tangan dong. Wah, di sini baru malam minggu ya? Padahal ini kan malam Senin. Jamaah, baiklah saya mulai ceramahnya. Mulai. Ya Allah, anaknya dibawa ke sini tidur. Panggil bapaknya supaya tidur sini juga. Pindah rumah dia. Pertama-tama, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Keburu habis ini. Sekali lagi. Cukup 3 kali. Setelah yang ini. Geser ya. Hati-hati nanti saya kesetrum. Jamaah, puji Allah. Oke? Oke. Jangankan Allah yang dipuji, makanan saja dipuji, Kata botnya. yakin engkau akan dibungkuskan. Siap. Ah, enak sekali kuenya. Dibungkusin itu. Datang lagi dia. Ikan dulu. Hah? Oh, salonnya. Itu ya? Hah? Kenapa? Oh, kada kelihatan. Salonnya mau dipindahin. Ya Allah. Ini sebenarnya bukan salon yang bermasalah, ustadznya kecil. Ini dipindahkan kemanapun saya tetap begini. Biarkan lampunya dimatikan. Kalau lampunya nyala kena saya, bahaya. Saya kayak ayam kecil yang mau dikasih besar, dikasih lampu. Jamaah, pujilah Allah. Rangkaian pujian itu menandakan kita adalah hamba. Betul. Karena yang paling mulia adalah Allah. Allah.
Jadi kalau mau jadi mulia, menjadilah hamba Bener na yung Allah, bagene. bukan Bener kene. hamba harta. Anggot. Betul, betul, betul. Bukan hamba manusia. Kalau hamba manusia namanya budak, betul tidak? Tuh. Kalau hamba jabatan, aduh, PR. Betul tidak? Tuh. Hamba harta lebih PR. Mulai pagi sampai pagi, ketemu pagi, pergi bekerja, ketemu pulang langsung dia pergi sembahyang. Itu jadi hamba harta. Ini salut saya jamaah, luar biasa. Ini kayaknya pakai jilbab anu deh. Apa tadi? Reski Jaya. Reski Jaya Collection. Mau disawer pakai itu. Katanya mau dilempar kerudung. Mau dilempar kerudung? Berikut orangnya mau. Kena sakit paling. Masuk orang-orangannya, patungnya. Jamaah, terima kasih kepada semua yang datang. Apa sih ya Allah, tabarakallah. Takbir. Allahu Akbar. Yang disuruh duduk ya semua. Kayak duduk. Oh bahasa, ya Allah banyak masalahnya di sini ya. Mulai dari tukang lampu, salon. Ya udahlah, basah enggak apa-apa. Yang basah yang penting hati kita tetap kering. Jamaah, baiklah karena waktu saya akan ceramah sampai jam 12. Alhamdulillah. Saya itu ceramahnya 2 jam. Masih ada ustaz lagi 2 di belakang saya. Biarin, enak aja biarin. Ada ustaz jam 11. Ada ustaz jam 1. Kalau begitu saya minta tolong agak molor sedikit sampai jam 2 saya ya. Berarti ceramah yang 1 jam 2, yang 1 jam 4. Wah, gak apa-apa, bagus lah. Saya suka di sini karena mencintai dakwah. Tepuk tangan dulu. Di mana toilet ini? Kalau dia mau pipis, yang di belakang bersyukurlah. Semua bersyukur. Yang duduk di sini bersyukur, yang di belakang syukur. Kenapa? Yang di belakang harus bersyukur karena yang di depan dari tadi tahan pipis. Pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Karena kedudukan yang paling tinggi adalah menjadi hamba Allah. Betul, betul, betul. Malam hari ini malam 14 pertanda Ramadan, tinggal 45 hari lagi. Tidak terasa Ramadan, tinggal 45 hari lagi. Rajab, Saban, Ramadan. 1, 2, 3 Rajab. Ada aja masalahnya ya. Tuh. Ini untungnya ini bukan live. Kalau syuting nggak boleh macam-macam ini. Untung nggak syuting. Ini banyak kamera yang syuting. Nggak tahu tayang di TV mana dia. Iya, di TV rumah masing-masing. Jamaah, mau mulia? Terima kasih banyak. Arahkan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah. 1, 2, 3. Ya, buat apa? Ingat ya, kita akan mati semua. Betul tidak? Betul. Itu isi saya sudah meninggal. Ya Allah, lagi nyari. Memang gampang. Nggak gampang itu. Cerai hidup bisa nikah cepat, tapi cerai mati susah melupakannya. Udah setahun ini. Saya nanti akan menikah lagi kalau anak saya mengizinkan. Karena anak itu luar biasa. Nggak mau saya sakiti hati anak saya. 4 anak saya yang ditinggalkan oleh almarhumah. Sudah setahun. Belum setuju mau nikah lagi. Baru 2 yang setuju. Anak ketiga sama keempat. Aku
Oh mama. Tunggu. Yang 1 2 belum mau. Karena nanti saya nikah kalau 4 anak ini setuju. Biarlah aku ridha, ikhlas untuk membesarkan mereka. Sabar. Ya. Kalau aku nikah, aku bahagia, belum tentu anak bahagia. Tapi kalau aku besarkan anakku bahagia, saya bahagia. Gak apa-apa ya, betul tidak? Nanti anak saya lah yang carikan saya jodoh. Ya, sip. Lumayan 4 anak, masing-masing 1. Apa dong? Jamaah. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Pak Yai, di sini. Sini. Jangan terlalu tinggi ya. Silakan. Sini. Ya. Masa di sana? Harus di sini ya. Tadi ada kembarnya. Ada saudaranya tadi. Iya. Jamaah. Mohon izin. Tidak boleh anak disakiti. Bahagiakan anak. Tepuk tangan dulu. Acara ini malam hari ini aplikasi dari bentuk kasih sayang seorang orang tua terhadap anaknya. Karena ada 5. Tidak boleh orang tua tidak ada di sisi anak. Ketika dia sakit, tidak boleh orang tua tidak ada di sisinya. Betul. Ketika liburan, harus menemani liburan. Karena dia butuh saat dia libur, karena sudah sibuk, maka dia butuh ada di sisi orang tuanya. Betul. Apalagi di saat dia bahagia, berprestasi, harus ada yang memujinya. Siapa yang memujinya? Orang tuanya. Maka yang terima raportnya, terima undangannya, orang tuanya. Apalagi di saat dia sedih, dia butuh curhat, orang tuanya harus ada di sisinya. Yang kelima ini, apa itu? Ketika terjadi hanya sekali seumur hidup, nikah, sunat. Ini kalau di sini sunat juga namanya atau hitan? Hitanan, ya hitanan. Sekali seumur ini hebat loh. Umur 5 tahun sudah dihitan. 20 baru dihitan. Udah patah itu. Jamaah. Bisa-bisanya. Jamaah. Tahu nggak? Hitan itu bagi laki-laki adalah bentuk kesucian. Maksudnya apa kesucian, Ustaz? Tidak sah salatnya bagi laki-laki yang belum dihitan. Kenapa? Karena menyimpan najis di situ. Udah dihitan? Udah? Belum. Coba kita lihat. Udah pasti. Yang kecil aja udah, apalagi yang besar. Enak aja. Nggak ikut campur. Jamaah, kalau perempuan dihitan juga. Kalau hitannya laki-laki adalah bentuk kesucian, maka hitannya, Masya Allah, benderanya besar ya. Saya tadi cuma lihat itu berdiri, tiba-tiba digoyangkan. Jamaah, hitannya anak laki-laki bentuk kesucian, tapi hitannya anak perempuan untuk meredam nafsunya. Jadi perempuan yang belum dihitan pasti belum hitan itu. Ganyan na ya. Perempuan yang sudah dihitan pasti dia malu, lembut. Itu sudah dihitan itu. Tapi kalau ada perempuan belum dihitan.
anak. Hitannya anak laki-laki mengikuti Nabi Ibrahim. Perintah hitan itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Usianya Nabi Ibrahim 80 tahun. Karena baru ada perintah. Enak sekarang ada laser, ada klub. Ibu salah ambil tempat duduk. Ibu ini berkata, yes saya duduk di depan, tapi nggak lihat. Makanya cari tempat duduk yang bagus. Cilu, jamaah. Sementara hitannya, kemana nih yang kameramen? Hitannya anak perempuan mengikuti Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Mohon izin jamaah. Oh jamaah. Karena waktu itu Nabi Ibrahim punya istri 2. Waktu istri pertamanya belum punya anak, belum hamil. Sementara Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, berikanlah aku anak soleh. Masya Allah, anak soleh. Mau anak soleh, bapak soleh, mama soleh juga, soleha dan soleh, sehingga melahirkan anak soleh. Jadi tidak penting mau jadi apa, yang jelas yang terpenting anak soleh. Mau jadi apapun, oke? Mau jadi pengusaha, mau yang penting soleh. Mau jadi polisi, soleh. Tentara, soleh. Petani, pedagang, ustaz. Ada ustaz soleh? Ada namanya ustaz soleh di sini ya. Itu yang penting soleh. Mau jadi apapun, makanya doa itu yang paling utama. Oke? Karena 3 yang membentuk anak: orang tuanya, penanggung jawab, pemelihara, mendidik. Itu tugas orang tua. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, anak itu ya Allah dari kandungan sudah dididik. Betul. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim punya istri 2. Doanya Nabi Ibrahim waktu masih punya istri 1, Siti Sarah, berdoa supaya punya anak. Sekalipun Siti Sarah sudah nenek-nenek, udah tua, masih berdoa terus, tidak putus-putusnya. Insya Allah akan punya anak semua. Apa sih ini Ibu dari tadi? Iya ya Allah. Ibu pindah di kursi yuk. Kada kelihatan. Oh ya kadia begini. Ya baiklah kadia ya. Saya disuruh ceramah kadia. Baiklah kadia ya. Saya tadi mau jalan-jalan takutnya ada paku payung. Sana kesini, pas saya jatuh masuk iklan. Jamaah, Rabbi habli minas solihin, berikan aku anak soleh. Ya Allah, kebetulan Siti Sarah adalah wanita tercantik. Wanita tercantik pertama adalah Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Kecantikannya 50%. Dari 100%, 50% kepada Siti Hawa. Kemudian 25% dikasih kepada Siti Sarah. Lalu sisanya 25% itulah yang dibagi-bagi. Sampai sekarang.
Kalau orang Arab, orang India, orang Barat hidungnya mancung. Kalau yang selain itu nggak tahu saya. Mancung juga. Kenapa orang Arab, orang Barat, orang India mancung? Karena kalau dia nangis ditarik hidungnya. Kalau kita masuk sudah. Tapi tidak usah sakit hati. Ternyata yang tidak mancung, yang pesek, panjang umurnya. Amin. Kenapa bisa? Irit napasnya. Allahu Akbar. Jamaah, lanjut. Nah, walhasil kata Siti Sarah, kasihan suamiku berdoa terus minta anak. Makanya siapa yang punya anak, sayangi anaknya. Saya nangis kalau lihat. Alhamdulillah saya punya 4 anak. Tidak ada satupun anak saya yang pernah saya pukul, saya marahi. Tidak pernah. Istri saya bersama dengan istri saya 10 tahun 5 bulan 12 hari. Karena saya menikah sama istri saya tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Berarti saya pernikahannya 10 tahun 5 bulan 12 hari. Saya tidak pernah bertengkar. Tidak pernah saya marah sama istri. Jangankan mukul, marah pun tidak pernah. Dan bertengkar pun tidak pernah. Mau tahu rahasianya? Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Sekali sebulan pulang, baru ketemu. Tiap sekali sebulan, awal bulan pulang. Dan kalau tidur saya selalu pegang tangan istri saya. Gak pernah lepas kalau saya tidur sama istri saya. Pegang tangan saya. Berpegangan kami, tidak pernah lepas kalau tidur. Karena 4 anak saya tidur di tengah. Saya yang paling ujung. Kalau saya tidak pegang tangannya, jatuh saya dari lantai. Jemaah, sayangi anak ya. Maka ini yang suka nyubit anaknya, yang suka pukul anaknya, pikirin betapa banyak orang yang mau punya anak tapi belum dapat. Bagaimana mau punya, mau dapat, belum nikah, mau punya anak? Kalau orang pulpen Mau punya anak? Udah nikah? Bagaimana punya anak? Nikah dulu. Itu kan ada istri, ada suami, belum tentu. Surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah aku pewaris keturunan yang terbaik. Jadi yang belum punya anak, lambat punya keturunan, baca doa ini. Surah Al-Anbiya 89. Baca. 2 kali dibaca. Setiap sudah salat dan sebelum titik-titik. Apa itu titik-titik? Isilah titik-titik di bawah ini. Oke? Jamaah. Oh, Nabi Ibrahim minta punya anak. Setiap sudah salat berjamaah sama istrinya, doanya Rabbi habli minas sholihin. Kata Siti Sarah, minta terus anak. Saya kan udah nenek-nenek. Kebetulan ada Hajar yang tinggal di rumahnya. Siti Hajar, kau nikah sama suamiku. Maka istri yang baik adalah mencarikan calon buat suaminya. Kata ibu-ibu, kau boleh menikah lagi, yang penting langkai mayatku. Jamaah, lanjut. Walhasil menikahlah Siti Hajar sama Nabi Ibrahim. Dan ama kemudian hamil Siti Hajar. Amin. Pas ini udah nggak bisa lagi, ini langsung dipraktekkan ini. Ini saya agak gemukan sekarang ya. Semenjak anak-anak saya sudah pindah ke Jakarta,
selama ini kan anak saya di Makassar. Setelah 1 tahunnya anak saya tanya, kau mau minta apa sama Abah? Kami mau tinggal sama Abah. Padahal belum ada mamanya lagi. Saya bawa ke Jakarta, alhamdulillah. Anak-anak saya sudah tinggal sama saya. Aduh, yang korban saya. Anak saya tinggal di Jakarta, saya yang gemuk. Karena sisanya anak saya makan. Kan makanya ibu-ibu itu gemuk. Kenapa ibu-ibu gemuk daripada bapak? Mau tahu rahasianya? Belum ke pasar sudah makan. Pulang pasar makan. Masak makanannya. Waktu makan anaknya makan. Sisanya anaknya datang suaminya dimakan. 7 kali makan. Nggak apa-apa, santai bu. Yang gemuk nggak usah stres. Karena yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Dia mau pipis itu. Saya tahu. Terbukti sarungnya diangkat-angkat. Jamaah, lanjut. Nah, setelah menikah dan hamil, tahu apa yang terjadi? Tahu hamil kan? Iya. Wow, Siti Sarah cemburu. Biasanya kalau orang hamil kan manja-manja. Gendong. Ruja. Oh, udah tahu aja dia. Udah nikah. Hah? Udah nikah. Udah nikah kan? Ruja. Apa? Mau sama Ustadz sini. Jamaah lanjut. Mau tahu? Mau tahu? Sehingga Siti Sarah cemburu. Maka dia mengambil pisau. Mau melukai Siti Hajar. Jadi tidak ada perempuan yang mau dimadu itu. Betul tidak? Siti Sarah saja kasih nikah suaminya dengan Hajar masih ada kecemburuan. Dia ambil pisau. Mana pisau? Nah, ini. Pas mau dibunuh, mau dilukai, nggak dibunuh ya, mau dilukai aja. Karena sakit hati. Jadi Nabi Ismail dalam kandungan 3 kali ujian. Jadi Siti Hajar itu Allah kasih ujian 3 kali terhadap anak. Waktu anaknya disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah peristiwa kurban. Sehingga datanglah malaikat Jibril bawa kambing. Kalau itu bapak itu bukan bawa kambing, Air. bawa minum. Jamaah, ujian kedua. Masih ingat ujian kedua? Waktu masih bayi, berlari dari Safa Marwah ibunya karena anaknya haus. Betul tidak? Ujian pertama sebenarnya ada waktu hamil. Kata Siti Hajar, jangan lukai saya. Kalau kau tusuk ini perut, mati ini anak. Saya tahu kamu sakit hati melihat saya hamil bermanja-manja. Gini aja, kan wajar manusiawi. Kalau begitu, lukai saya dengan 3 tusukan. Jadi 3 tusukan darah. 1 ditusuk di sininya. 1, 2, 3-nya nggak usah ditunjuk. Makanya wanita dihitan. Tusukan pertama di sini, di lobani kedua, dan di itu. Jadi 3. Siti Sarah kasihan lihat, maka dia cabut kalungnya. Lalu dimasukkanlah di lubang telinganya emas, menjadilah anting. Itulah sejarahnya perempuan pakai anting. Dimulai dari Siti Hajar sampai sekarang.
beritahu itu anak laki-laki ndak pakai anting, nangis dia. Dia mau pakai anting juga. Jamaah, lanjut. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Ayo seperti dengan tuh. Kelamaan. Alhamdulillah. Syukurillah. Bersyukur. Ini lemas ya. Ngantuk Pak Ustad. Kata dia. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Sahur. Orang nyanyi alhamdulillah, lagunya lagu sahur. Ngantuk ya. Bersyukur ya. Syukur. Makanya anak itu syukur. Apa artinya syukur? Manfaatkan, gunakan, didik anak. Syukuri anak, didik. Ini bagus. Pintar-pintar jadi anak soleh semua ini. Amin. Amin. Ini rajin membaca. Kenapa rajin membaca? Orang cuma punya 2 mata, dia tambah lagi 2. Karena rajin membaca. Betul. Oh. Jamaah. Makanya anak dalam kandungan doanya ada doanya. Waktu 1 sampai 4 bulan doanya adalah ya hayyu ya qayyum. 1 2 3. Ya Hayyu ya Qayyum. 1 2 3. Ya Hayyu ya Qayyum. Terus Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. supaya kuat janinnya. Kalau sudah 4 bulan doanya adalah ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir. Musawwir. Yang membentuk supaya sempurna. Nanti 9 bulan doanya Nabi Yunus. Ibu saya yang ceramah, ibu yang haus. Ya, enggak apa-apa, minum aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Satu kali lagi. Yang baca ini pada saat mau melahirkan dimudahkan. Amin. Alhamdulillah 4 anak saya tidak ada yang saya lihat lahir. Tidak ada yang sesar. Istri saya pergi sendiri ke rumah sakit naik becak. Nggak ditemenin. Habis itu langsung melahirkan. Sudah lahiran baru telepon, Abah sudah lahir. Silakan kasih nama. Saya belum sempat terbang. Bukan suami tega, enak aja. Istri saya yang mandiri. Hebat loh. Hebat. Kalau ibu kalau melahirkan gimana ceritanya? Jemaah, baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi